Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya. Sudah lama ini Pak bikin satu konten tentang apa-apa yang ada di otak saya. Beberapa waktu yang lalu ya kami sudah berusaha menemui teman-teman kelompok Bandengan ya. Dan saya juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh yang dituakan di Bandengan. Dalam hal ini tidak sebut namanya karena kami masih belum ada satu kesepahaman ya dari teman-teman Bandengan tadi ya, khususnya kepada para tokohnya. Yang jelas yang kami wacanakan kepada kelompok-kelompok Bandengan tadi ya, itu saya sampaikan bahwa kelompok Bandengan ini luar biasa ya. Jadi sangat viral ya, sangat booming wis. Apalagi istilahnya yang lebih lagi yang jelas wis mulai cindil ya sampai orang tuwek ya. Itu terbukti ya, Bandengan ini betul-betul ya dinikmati ya, atau bisa dibilang sampai apa ya namanya, orang seneng itu ya dibilang menjiwai ya enggak sih ya. Memang sekarang eranya Bandengan ya. Jadi kayaknya betul-betul menjadi wabah. Maksudnya itu betul-betul dari lapisan masyarakat yang terkecil ya sampai teratas pun menjadi penikmat gitu ya. Dalam artian ya tidak semuanya ya. Tapi di saat kita bikin sebuah parameter ya, menurut saya sangat layak di saat Bandengan ini ya harus menjadi daya ungkit tentang budaya. Kalau misalkan saya mau bicara tentang ludrukan ya, ludrukan itu sudah ya mungkin sudah hampir punah ya. Ludruk kayak ketoprak ya, kayak wayang wong ya, itu hampir punah. Nah, kita sadari beberapa waktu sebelum ada Bandengan ini viral ya, dulu kan ada miniatur mobil Son ya, itu juga luar biasa ya. Jadi mulai anak kecil ya, orang tuanya itu terlibat. Setelah itu era kepang ya, era kepang begitu luar biasanya ya. Udah gitu beralih lagi Jackson juga begitu ya. Jadi betul-betul luar biasa juga yang ada di masyarakat ya. Tapi di saat saya bicara Bandengan, ini yang lebih luar biasa lagi. Sekarang satu kelompok Bandengan itu rata-rata yang terlibat di dalam satu kelompok itu minimal 25 orang, bahkan sampai 30, bahkan lebih, satu kelompok ya. Kalau misalkan kita bicara Bandengan, mungkin di Kabupaten Malang itu nggak tahu, mungkin kalau anggap aja misalkan ada 1000 kelompok, 1000 kelompok ya, per kelompoknya misalkan ada 25 ya, berarti kan ada 250.000 ya, bener Pak Den? Selawi ping 1000 itu 25.000 ya, 25.000 yang terlibat di Bandengan. Tapi menurut saya lebih ya kalau segitu ya. Hanya apa? Di saat kita menyaksikan gelaran-gelaran bantengnya, seperti yang pernah kita saksikan di beberapa tempat itu,
sering ada gelaran misalkan kayak 100 banteng, 1000 banteng atau lebih. Nah dari sini mau nggak mau pelaku budaya harus mengakui ya, bahwa bantengan ini harus menjadi parameter bangkitnya atau sebagai daya ungkit budaya ya. Sehingga pemerintah harus betul-betul membuka mata bagaimana kaitannya dengan budaya ini betul-betul harus direspon dengan sangat positif ya. Saya nggak bicara tentang di luar banteng ya. Di saat sorotan para tokoh-tokoh segala macam, saya nggak bicara di situ dulu ya. Tapi karena saya di sini sendirian ya, jadi menurut rasio saya ya, jadi terkait dengan bantengan ini ya, kalau saya bicara satu Kabupaten Malang itu misalkan penduduknya itu katakanlah misalkan 10 juta ya, mungkin lebih dari 2 juta ya, yang menyukai bantengan. Dan kalau misalkan dikumpulkan di Kanjuruhan ya, kepala banteng itu ya, mungkin penuh saat lapangan Kanjuruhan. Rasionya apa? Disinilah yang saya katakan pemerintah harus membuka mata tadi. Saya sebagai ASN ya, saya dulu pernah di Kominfo ya, waktu saya dinas di Kominfo ya, itu begitu susahnya kita bikin kelompok ya. Baik itu kelompok kelompok mandiri ya, maupun kelompok usaha bersama ya, itu sangat susah. Nah dari sinilah saya sangat berharap pemerintah ya, apalagi ini tahun politik ya, jangan sampai nanti bantengan ini diperalat. Makanya semua calon ngeklaim didukung bantengan, misalkan seperti itu. Ini menurut saya kekonyolan ya. Soalnya nanti pelaku budaya bantengan tetap akan jadi korban. Makanya kami mengajak teman-teman ketua-ketua bantengan ya maupun sesepuhnya ya, saya ingin adanya sebuah komitmen ya, bagaimana kelompok bantengan ini ya kita mapping ya, jadi setiap RW harus ada kelompok usaha bersama, tapi di dalamnya adalah teman-teman bantengan. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak di di lokasi-lokasi atau di desa-desa atau di RW, di dusun tertentu, itu satu dusun ada yang 6 kelompok banteng, ada yang satu RW itu sampai 5 kelompok banteng itu ada. Nah dari sini besar harapan kami dengan jargon ayo pelaku budaya itu guyub rukun ya, kita sepakat satu RW membentuk sebuah kelompok usaha bersama. Nah dari sinilah besar harapan kami ya tentang adanya kelompok usaha bersama yang di dalamnya itu teman-teman bantengan tadi ya, itu para calon ini harus punya program ya, punya program misalkan ya, bagi teman-teman kelompok bantengan yang mau membentuk kelompok usaha bersama ya, di saat saya jadi bupati saya siap misalkan memberikan dana bergulir setiap tahun. Dalam tentu kaitannya dengan dana bergulir tadi jangan seperti yang sudah-sudah ya. Saya orang pemerintahan, saya tahu persis ya. Jadi banyak dana yang digelontorkan kepada masyarakat, tapi kejelasannya itu abu-abu semua, samar ya. Jadi di saat ada misalkan dana untuk pengembangan pangan atau apalah istilahnya ya, atau dana-dana tentang kepemudaan itu selama ini karena masyarakat ini susah membentuk kelompok dan kelompok itu susah untuk eksis ya, akhirnya dana-dana tadi digulirkan begitu saja ya. Jadi banyak cerita di saat misalkan
ada oknum kepala desa ataupun oknum-oknum yang membidangi kaitannya dengan penyaluran dana tadi ya, misalkan ada dana untuk ketahanan pangan contoh ya, ini ada anggaran misalkan 20 juta. Nah kadang-kadang secara diam-diam ya diberikan kepada satu kelompok ya, langsung suruh tanda tangan, mau nggak nerima uang 10 juta, padahal dana aslinya 20 juta. Nah, akhirnya bagi penerima tadi tinggal tanda tangan aja, ya udah tanda tangan kan itu. Banyak yang kejadian seperti ini. Nah dari sini ya kami mengajak dengan program saya Rumah YouTube ya. Rumah YouTube itu yang coverage areanya atau wilayahnya itu setingkat RW. Jadi harapan saya setiap RW itu ada channel YouTube ya, menjadi sebuah persyaratan membentuk kelompok usaha bersama yang di dalamnya teman-teman Banteng. Nah, tujuannya YouTube channel tadi ya, makanya bagaimana kita mulai mewacanakan sebuah transparansi ya. Jadi misalkan para calon-calon bupati tadi misalkan dia sepakat misalkan kelompok usaha bersama yang di dalamnya ada teman-teman Bantengan, setiap RW kita kucurkan anggaran misalkan setiap tahun 10 juta misalnya. Nah dari sinilah yang kami harapkan ada model baru, kenapa harus bikin YouTube ya, itu agar dana yang digulirkan tadi masyarakat itu tahu dengan membuat konten ya. Karena misalkan kelompok dengan jargon misalnya ya. Nah itu di saat menerima bantuan itu di konten ya, misalkan ya, alhamdulillah guys ya, kelompok Bantengan Jargon mendapat bantuan setiap tahunnya ya 10 juta. Nah dengan konten itu kita sampaikan kepada warga, anggaran 10 juta ini tujuannya bagaimana anggota kelompok Bantengan yang mungkin punya usaha jualan cilok ya, atau jualan sayur mateng ya, atau jualan gorengan ya, ini dapat pinjam ya, dapat pinjam dengan ketentuan ada bagi hasilnya. Contoh misalkan 2 juta ya, diangsur selama 1 tahun, misalkan bagi hasilnya memberikan keuntungan 100.000 misalnya. Ini dengan konten. Contoh misalkan ini ada saudara kita misalkan si Suto ya, mau minjam dana bergulir, usahanya cilok ya. Ini si Suto ini misalkan mau pinjam 10 juta ya, dan mau ngangsur setiap bulannya 100.000 dan memberi keuntungan misalkan 50.000. Nah setelah kita berikan bentuk bantuan uangnya tadi ya, kita mintakan doa. Saya minta para netizen ya supaya mengaminkan ya, supaya usahanya si Suto tadi yang pinjam 1 juta tadi itu bisa berkembang dengan lancar ya, bisa mengembalikan angsuran ya, dan usahanya bisa terus berkembang dan berkembang ya. Kita sebagai pemberi bantuan tadi, kita mintakan kepada seluruh netizen ya supaya mengaminkan doa itu tadi ya, sehingga si Suto yang semulanya itu pingin pinjam dengan tujuannya pingin ngemplang ya, yang selama ini itu kan gitu ya, pinjamnya gampang, mengembalikannya yang susah. Nah dari situlah harapan saya dengan adanya kita bikin konten ya, si Suto tadi akan berpikir, iya ya, saya mendapat bantuan ya, sudah sharingnya tuh ringan dan usaha saya dibantu doa ya, seluruh netizen supaya mengaminkan doa dari penyumbang tadi. Nah dari situ akhirnya si Suto ini berpikir, ya Allah,
semoga niatan saya yang jelek tadi kami urungkan ya dengan adanya liputan seperti ini ya. Dari situ kami sadar semoga ya Allah, usaha saya yang dibantu doa, dibantu uang, betul-betul ini menjadi awalan saya menjadi orang yang baik ya, orang yang sukses ya, orang yang punya konsep atau punya pemikiran ke depan, saya harus menjadi orang baik dan sukses. Nah, sehingga dari sini, karena masing-masing kelompok dari tadi bikin YouTube ya, jadi aliran dana yang dikucurkan kepada kelompok tadi, masyarakat bisa tahu semua. Misalkan dipinjam si Suto 1 juta, misalkan dipinjam si Suti, misalkan 2 juta, misalkan si Sita, misalkan sekian itu, akhirnya masyarakat tahu. Nah, dari situlah besar harapan kami dengan adanya bikin kelompok usaha bersama disertai dengan membuat YouTube tadi, agar masyarakat ini betul-betul termotivasi untuk menjadi orang baik ya, karena dari pinjaman tadi diketahui oleh warga di sekitarnya. Begitu juga yang diberikan amanah ya, misalkan ketua bandengannya ini ya, walaupun sedikit-sedikit kan ada keuntungan. Di samping itu, semoga bandengan ini ya tidak seperti budaya-budaya yang lain ya, jadi tenggelam di telan bumi nantinya, tapi ada bekas ya. Nah, besar harapan kami dari kelompok usaha bandengan tadi, nah, nanti ada sisi lain dia menjadi pengusaha ya. Karena dengan adanya program ini ya, dia akan berpikir ya, karena sudah ada lahan dengan adanya YouTube channel ini ya, disitulah besar harapan kami ini menjadi sebuah pemodelan pemberdayaan ya masyarakat, dan para calon-calon bupati tadi, harapan saya berpikir ke sana. Jangan hanya memanfaatkan, jangan hanya rea-reo seolah-olah begitu merakyat, tapi begitu jadi kenyataannya tidak digubris lagi. Nah, dari situlah besar harapan kami ya, mari gambarannya ketua-ketua pengurus bandengan ya, terus juga sesepuhnya ini kita adakan musyawarah ya, siapa yang betul-betul nanti ditokohkan ya di dunia bandengan ini, di budaya bandengan yang ditokohkan. Saya kira pelaku-pelaku budaya sangat paham di saat kita sebagai pelaku budaya itu, hasilnya orang berbudaya itu adalah orang yang beradab ya, orang yang betul-betul paham tentang perilaku, tentang bagaimana kita sebagai manusia ya. Ya mungkin itu ya besar harapan kami dengan adanya konten ini. Mari ya para ketua-ketua kelompok bandengan tadi, agar usaha yang bapak-bapak lakukan ya dengan membentuk kelompok usaha bandengan ya, kita sadar bahwa kelompok bandengan ini, kelompok ini terbentuk bukan karena sebagai pelaku, tapi karena punya uang juga banyak ya. Jadi karena punya uang dia beli banteng ya, terus anak muda disuruh bandengan juga banyak. Tapi juga banyak yang betul-betul memang pegiat ya, memang pegiat budaya, memang uri-uri budaya juga banyak. Nah, dari situlah akhirnya banyak berbagai ya, ya ada variasi-variasi yang lebih ke variatif ya, atau ada bandengan yang kadang-kadang itu sampai di luar nalar ya. Saya pernah melihat bandengan itu sampai banteng itu dilempar-lempar segala macam. Nah, itu saya kira udah nggak benar ya. Jadi kalau memang kita betul-betul di budaya, ya kita harus menjadi orang yang beradab ya, bukan menjadi orang yang terus arogan segala macam ya. Nah, jadi mari kita berbudaya ya,
untuk meningkatkan kerukunan antar pelaku budaya. Mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Nah, mohon Pak Din, nah, biar dimatikan Pak Din. Ini operator saya ini, Pak Din, tolong sampean matikan Pak Din. Sampean matikan, sudah selesai. Jadi sih, yang mungkin itu yang bisa kami informasikan ya. Ini Pak Din yang membantu saya mengeksekusi dan menghidupkan dan mematikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.